Ingat, Bahar Rasulullah itu tegas, tidak provokasi seperti seperti mulutmu yang memprovokasi. Rasulullah tegas itu mengkomando untuk berperang melawan kafir. Badar contohnya, melawan kafir Quraisy. Oh, Habib Bahar ceramahnya marah-marah, ceramah matanya merah, ceramah kayak mau perang. Dia orang kayak nggak tahu. Kalau itu mau tahu, Nabi Muhammad kalau lagi khutbah, lagi ceramah, marot ainahu, merah kedua mata beliau. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut, ada muridnya salah duduk marah, salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan gitu. Suaranya tinggi, wa istada ghadabuhu, bertambah kemarahannya. Tegas seperti itu. Kami tidak menghilangkan itu semua, tetapi dalam dakwah, dalam ceramahnya penuh dengan kasih sayang, tidak penuh dengan provokasi. Apa yang kamu alibikan seolah-olah Anda ini mengenang kelantangan atau keberanian Rasulullah saat berdakwah, tetapi Anda memberikan contoh yang tidak baik. Si gondrong masyarakat ini bilang, katanya kalau bukan karena orang Arab, Jenderal Dudung masih nyembah pohon. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Woi, kalau bukan karena Jenderal Dudung, umat kau masih nyembah baliho. Ente anaknya wali, ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak Habib. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran dan kezaliman, maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran dan kezaliman tersebut. Itu sumpah saya di setiap persidangan ketika pledoi. Saya melihat di lapas, kita kan ada TV di lapas itu kan, di blok ada TV. Saya lihat sedang menurunkan baleho, terus saya melihat bubarkan saja FPI, apa itu Rizik itu dan segala macam. Kemudian banyaklah daripada pernyataan-pernyataannya yang bagi saya itu adalah hal yang tidak benar. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI, kok nggak kelihatan di Semeru, mana? Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengunjungi sejumlah wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kalau pemerintah nggak mau dikritik, berarti itu bukan negara demokrasi. Katanya demokrasi. Bahar Smith kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini Bahar Smith dilaporkan dugaan ujaran kebencian yang mengandung sara. Ada 2 laporan yang telah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pelapor adalah seorang mahasiswa asal Kota Serang dan warga Jakarta Selatan. Jangankan 1 pengaduan atau 2 pengaduan, jangankan 1, 2, 3 laporan, 1000 laporan pun sejengkal saya tidak bakal mundur. Saya bakal maju. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI, kok nggak kelihatan di Semeru, mana? Ya, ini kesempatan sangat pendek sekali ini Bapak-Bapak Polri, supaya Bahar ini cepat diproses. Saya takutkan dalam dekat-dekat ini, ketika ini Bahar tidak diproses secepatnya, terjadi sesuatu dengan Bahar Smith. Pelapor menyebut Bahar Smith telah menyebarkan ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Polda Metro Jaya membenarkan adanya pelaporan terhadap Bahar Smith dan Egy Sujana terkait ujaran kebencian dan isu sara. Penyidik hingga kini masih mempelajari pelaporan ini untuk memastikan unsur pidana dalam kasus ini. Tanggal 17 Desember, ini yang dilaporkan adalah saudara Bahar Smith. Pelaporan ini terkait dengan hal yang terkait dengan ujaran kebencian dan juga yang bersifat
bisa menimbulkan permusuhan ataupun sara. Maka Bapak-Bapak Polri, ini secepatnya harus disikapi. Ketika ini aduan sudah masuk atau laporan tersebut sudah masuk, ditindak secepatnya karena ini sudah membuat sara. Ya, ketika Bahar ini menghina seorang komandan Tentara Nasional Indonesia, tentu melibatkan prajurit yang di bawahnya ini sangat banyak sekali. Dan ini dedikasi jiwa korsanya sangat luar biasa dari Tentara Nasional Indonesia. Seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa makin nggak tertib negara ini. Nyata nggak salah, tidak. Nah, ini ada 2 laporan, 2 pengaduan. Jangankan 2, mau 1000 laporan bakal saya hadapi. Nggak ada urusan. Kenapa? Ya, entah apa yang terjadi ketika saya mengingat Serda Ucok, ini bisa menimbulkan jiwa korsa prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan ini sangat berbahaya sekali buat keselamatan Bahar Smith juga. Suatu pernyataan dari Dudung, mungkin banyak orang bertanya, kenapa Habib kok tidak memanggil Bapak? Kenapa kok Habib panggil nama? Saya jawab, Dudung pernah memanggil nama Habib Rizik dengan sebutan nama Rizik. Kalau Dudung saja yang kapasitasnya sebukan ulama memanggil Habib Rizik dengan sebutan nama, terus kenapa saya harus menyebutnya dengan sebutan Bapak? Sehingga ketidakbenaran itu harus dilawan. Karena selama ini banyak yang diam. Seperti contoh, dia mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Banyak ulama, kiai, habaib diam, sekalipun bersuara hanya lewat tulisan. Tapi saya tidak bisa seperti itu karena karakter saya bukan karakter seperti itu. Orang berdoa pakai bahasa apa saja, Allah mendengar doanya. Cuma dia tidak bermasalahkan itu. Yang kita permasalahkan, kalau kau tidak tahu masalah agama, kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan sok tahu masalah agama. Kalau bodoh dalam urusan agama, kau belajar. Makanya sifat dasar Rasulullah apa khafiful maunah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya nggak jelas, pengunjungnya juga nggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Jadi sebelum hal terjadi apa-apa terhadap Bahar Smith, Bapak-bapak polisi memiliki kewajiban untuk mengayomi Bahar Smith, amankan dan ditindak seadil-adilnya. Karena manusia ini memang bajingan dari dulu, ya, bikin keruh. Mending masuk penjara aja supaya adem kayak kemarin-kemarin ya. Nanti kalau keluar lagi pasti bikin onar lagi kayak begini. Giliran sama ormas Islam galak, sama ormas Islam galak, awas macam-macam. Siapa kalian? Ini salah kau salah. Kalau kau nggak ngerti urusan agama, diam. Kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Si gondrong itu kerjanya hina-hina Jenderal TNI aja ya. Injak-injak marwah dan martabat aparat. Kau lihat saja nanti. Dan kami siap maksimal lah pokoknya. Biar semua pengungsi itu segera direlokasi karena terlalu lama di pengungsian juga kurang bagus secara psikologis. Saya juga kan lagi belajar untuk agar tidak terlalu, lagi belajar sabar lah intinya. Karena saya kan orangnya agak temperamen juga. Tapi alhamdulillah semenjak keluar dari lapas ini udah mendingan. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Iya, jadi kemarin ceramah-ceramah saya itu agak lebih dingin dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Karena saya belajar sabar, belajar tahan diri, dan sampai sekarang saya masih belajar agar tidak temperamen. Kalian diam, gimana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantu,
Kemana kalian wahai umat Islam? Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak. Sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dikit-dikit apa-apa tentang saya viral. Jangan-jangan mau nutupin berita-berita yang lain kali. Makanya Bahar bin Smith yang dijadikan sorotan untuk menutupi berita-berita yang lain. Udah. Bahkan ada yang bilang saya berendam di jacuzzi katanya kayak Fir'aun. Karena Bahar bin Smith gak peduli. Siapapun habaib khususnya. Intinya para habib-habib nih, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianat tidak habib berisik. Inti semua bakal berhadapan dengan Bahar bin Smith. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini kalimatnya, liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayyi'atihi. Jadi sebenarnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik, karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Saya tidak merasa seperti itu. Saya hanya orang biasa. Saya ini pelayan. Saya tidak merasa diri saya pemimpin, bukan. Saya pelayan. Saya pembantu, pelayannya umat, pembantunya umat. Saya ini pelayannya negara, pelayan bangsa, pelayan rakyat. Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Nggak kelihatan congornya. Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Dulu. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat Bagaimana dia mau ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya? Orang dia bodoh, nggak tahu dirinya bodoh. Bodoh, goblok, merasa pintar. Kalau nggak ngerti urusan agama, lebih baik kau diam. Dia bilang Tuhan bukan orang Arab. Ada yang membela, bener dong perkataannya, pernyataannya. Karena Tuhan itu emang bukan orang. Ya itu masuk akal juga, masuk akal. Ada satu jenderal, namanya Jenderal Baleho, membuat pernyataan bahwasanya berdoa, saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, ngapain pakai bahasa Arab? Tuhan bukan orang Arab. sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga salah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar, karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek, memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulillah. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu, sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, rizkinya Allah ya wasi', sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, sampai wong sing sumpek utangnya akeh ya iso guyu ngono. Dodong bursa, tidak apa-apa. Kamu kalau nggak suka sama Arab nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa Tuhan. Betul. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan, itu amatir ya.